Irfan. Nama saya Fadila Aulia. Kami dari podcast di Irfan akan menghadirkan bintang tamu yaitu dari astronot yang bernama Devi dan Pak Franciscus. Kepada bintang tamu astronot kita dipersilakan masuk. Ya, halo Irfan dan Fadila. Ya, senang saya sudah mengundang saya di sini bersama Franciscus. Terima kasih kepada bintang tamu yang telah hadir di acara podcast kita hari ini. Ya. Kami akan bertanya-tanya sedikit tentang kalian selama menjadi astronot di luar angkasa. Pertanyaan pertama yaitu, sudah berapa lama kalian bekerja di bagian NASA? Kami mulai bekerja di bagian NASA itu berkisar 30 tahun yang lalu, sekitar pada tahun 1900-an. 1991 kalau nggak salah sudah mulai kerja di NASA. Sudah lama ya? Ya, sudah cukup lama. Jadi ya ada pengalaman sedikit-sedikit ya kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, alasan apa Anda mengambil profesi sebagai astronot? Awal niatnya ya karena cita-cita ya. Ada cita-cita kita menjadi astronot dan berimajinasi untuk pergi ke luar angkasa, sehingga niat tersebut bertahan sampai sekarang dan alhamdulillah kita menjadi astronot yang sebenarnya dan bekerja di bagian NASA. Apakah kalian berdua menyukai pekerjaan ini pekerjaannya? Ya, menurut saya sih pekerjaan cukup asik, tapi sedikit berbahaya karena kita ada peluncuran ke bulan secara langsung gitu. Jadi ada juga kita ke dalam satelit meneliti planet-planet yang lain hidup sepertinya gitu. Jadi sedikit berbahaya tapi cukup asik kok. Kapan peluncuran kalian pertama di bulan? Tentu awalnya pada tahun 1990-an lah ya. Ya betul. Peluncuran pertama saya pada tahun 1990-an pada tanggal 20 Juli tepatnya, dengan misi luar angkasa Amerika Serikat Apollo 11 dengan komandan Neil Armstrong dengan dan pilot modul luar lunar Buzz Aldrin. Saya mencatatnya ya karena ini sejarah penting bagi saya, yang mendaratkan modul lunar Apollo Eagle di bulan dengan lama waktu 8 jam 35 menit. Kira-kiranya kapal luar angkasa dengan berkecepatan 36.373 mil per jam atau sekitar 58.536 mil per jam hingga sampai di bulan dari bumi. Berarti udah pernah gagal ya? Tentu kalau gagal, kalau peluncuran pertama kali alhamdulillah baik ya. Kalau gagal sih enggak lah. Kamu mungkin kalau gagal kan masih sini ya kan? Ya, tentunya kami masih hidup di sini. Kan? Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ada perjalanan Anda selain ke bulan? Tentunya setelah proyek misi ke luar angkasa itu ke bulan, tentu adanya percobaan ke Mars ya. Ke Mars. Dengan pertama kali saya mencatat di sini di Mars atau permukaan Mars kita mendarat adalah pertamanya ada uji coba sebelum manusia, yaitu sebelum robot ya, robot dua probe Soviet. Itu pendarat Mars 2 pada 27 November dan pendarat Mars 3 pada 2 Desember 1971. Mars yang kedua gagal ya saat turun, dan Mars ketiga menyusul setelah robot Mars kedua 20 detik setelah Mars ketiga, setelah pendaratan lunak Mars pertama. Jadi Mars ketiga itu lancar ya, setelah Mars kedua gagal. Mars pertama dan kedua itu gagal, baru kami lanjutkan yang ketiganya. Berapa lama perjalanan kalian ke Mars? Perjalanan dari bumi menuju Mars dibutuhkan waktu sekitar 500 hari ya. 500 hari bagi Mars hari lah. Ya, bagi manusia untuk mencapai planet Mars. Tetapi para insinyur Kanada mengatakan sistem berbasis laser dapat mempersingkat perjalanan ke Mars menjadi hanya 45 hari tentunya. Menggunakan robot laser ya. Ya, kalau manusia mungkin sudah mati sekarang. Nggak ada yang oksigen ya. Ya, hampa. Jadi pertanyaan berikutnya,
Apakah planet Mars itu layak dihuni oleh manusia yang ada di bumi? Menurut saya tuh planet Mars ini belum cocok untuk dihuni oleh planet manusia yang dari bumi, karena kondisi di Mars itu sangat kering. Selain itu kondisi air yang di Mars itu tidak ada. Bukan tidak ada sih, hanya sedikit di flora. Selain itu oksigen di Mars itu hanya berkisar 0,01% dari oksigen bumi. Dan setahu saya planet yang layak dihuni yaitu bumi ya, karena di planet tersebut dikelilingi air kehidupan sehingga makhluk hidup yang lainnya bisa tumbuh dan berkembang. Oksigennya Nah, dan oksigennya pun lancar karena ada tumbuhannya kan. Ya, betul. Pertanyaan selanjutnya, apa saja makanan yang dikonsumsi oleh astronot saat berada di luar angkasa? Makan-makanan yang dapat dikonsumsi itu oleh para astronot ya kacang-kacangan. Kalau minuman jus jeruk ya. Ya, betul. Minumannya bersoda, permen coklat, mie instan, es Sennheiser dan lain-lain. Itu saya makan. Kenapa usia para astronot lebih muda atau lebih muda? Karena kami kelihatan muda ya, kayak tampang-tampang SMA ya. Lalu kami sudah berumur sekian tahun ya. Sudah berbulan-bulan ya. Ya, karena kenapa astronot usianya lebih muda atau awet muda? Karena disebabkan oleh kecepatan orbit dari pesawat ruang angkasa, yang hal ini berarti jika seseorang kembali dari ruang angkasa, orang tersebut akan menjadi lebih muda dari umur yang sebenarnya di bumi. Karena layaknya mereka melakukan perjalanan waktu ke masa depan, orang tersebut akan menjadi lebih muda dari sebenarnya. Karena adanya pelebaran waktu dari perjalanan bumi ke bulan atau sebaliknya, bulan dari bumi. Karena ada hal pelebaran waktu di sana. Jadi ngaruh juga sama gravitasi ya. Ya, ngaruh. Apakah cuma laki-laki saja yang bisa jadi astronot? Tentu tidak ya. Karena tergantung Semuanya semuanya masing-masing. bisa, ya, Ya. betul. Kalau laki-laki bisa ya, perempuan kenapa Ya, tidak? bisa Juga juga ya. ya. Seingat saya ada seseorang astronot yang perempuan ya, yang bernama Pratiwi Sudarmono. Sejarah mencatat, Pratiwi Sudarmono nyaris mencetak rekor dalam misinya bergabung dalam proyek NASA pada tahun 1986 sekiranya, sebagai astronot perempuan pertama dari Indonesia. Jadi warga Indonesia perlu bangga ya karena adanya astronot Indonesia. Ya, astronot perempuan Indonesia dari Indonesia lagi kan. Ya, yang pertama pula itu kan. Ya, Perempuan pertama di dunia itu. Teman-teman Indonesia ini berkelas ya. Kelas lah, ceweknya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa makhluk hidup atau manusia tidak bisa bernapas di luar angkasa? Ya, itu mungkin karena oksigen di luar angkasa itu sangat sedikit, bahkan hampir dibilang tidak ada. Di bumi kan berbeda. Di bumi ini terdapat tumbuh-tumbuhan, jadi kita dapat menghasilkan tumbuh-tumbuhan tersebut dapat menghasilkan oksigen kepada kita gitu. Jadi kurangnya tumbuh-tumbuhan ya. Karena juga tambahannya ya, dari ruang angkasa gaya gravitasi sangat minim. Maka membuat gravitasi ini kan tidak ada kan, maka membuat benda menjadi melayang. Nah, satu, bahkan manusia gravitasi yang sedikit ini membuat ruang kosong antara bintang, planet, dan galaksi. Jadi kedap udara atau hampa udara ya. Ya, betul. Berarti ketika kalian di dalam apa? Satelit Ya. berarti kalian berterbangan ya. Jalan, Ya, karena gravitasi nggak ada kan. Jadi makan atau buang air apa segala macam. Terbang-terbang udah. Apakah para astronot bisa kembali ke bumi? Ya, buktinya kami sudah di sini kan. Manusia tentu bisa kembali ke bumi. Bagian penelitian dari antariksa Amerika Serikat atau NASA menyebutkan bahwa astronot Mark Van de Hale akan kembali ke bumi sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditentukan pada tahun 2020 tentunya, tahun kemarin. Jadi berapa tahun ya? Berapa tahun ini? Dia akan meluncur itu. Baru akan mendarat sesuai rencana yang dijadwalkan. Berapa gaji dari seorang astronot di sini? Kami bekerja di NASA itu gajinya awal juga ya sih. ya, berarti gajinya lebih besar juga lah kan. Kami akan rangkum. Pada umumnya astronot NASA memiliki upah minimum sebesar
US dollar atau 450.000 US dollar atau sekitar 6,4 miliar rupiah. Nah, hingga 860.000 US dollar, tentunya lebih besar, yaitu sekitar 12 miliar per tahun ya. Nominal tersebut memanglah sangat tinggi, namun risiko yang kami dapatkan yaitu kematian. Iya, betul. Juga sangat tinggi. Iya. Jadi pengen juga nih. Ya, pengen apa dulu nih? Pengen dunia aja. pengen dunia. Jadi apakah perusahaan besar seperti NASA memiliki tujuan? Nah, kalau dasarnya untuk NASA ini kan dari luar angkasa, jadi untuk memperluas wilayah, ya kan, sebenarnya kami akan rangkum. Sejak tahun 2011, NASA memiliki tujuan strategis memperluas dan mempertahankan cara manusia di semua kelola surya, memperluas pemahaman ilmiah kita tentang bumi dan dunia semesta, dan menciptakan inovasi ruang yang baru tentunya. Ya mungkin kan selain itu kan bumi ini kan nggak mungkin tinggal manusia terus ya kan. Jadi harus ada inovasi baru, mungkin cari planet-planet yang lain hidup kan gitu. Ya, mencari inovasi baru atau ide atau peluang baru tentunya kan, bukan hanya di planet bumi. Jadi itu tujuan NASA bagi Ya, menurut kami gitu ya. Oke, mungkin sekian dari pengalaman dan pertanyaan yang telah kami sampaikan dan para astronot telah menjawab pertanyaannya. Semoga ini dapat membantu perkembangan zaman dan teknologi bagi manusia. Terima kasih atas bintang tamu astronot yang telah hadir di podcast pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari hasil kerja kelompok kami mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.